Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penyajian dan penafsiran data tunggal ya. Adapun yang akan kita bahas pada bab penyajian dan penafsiran data tunggal yaitu yang pertama tentang mengumpulkan data, yang kedua tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, yang ketiga kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram, baik itu diagram gambar, diagram garis maupun diagram batang, dan yang keempatnya yaitu membaca dan menafsirkan sajian data ya, baik dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram ya. Namun pada video pembelajaran kali ini ya, Mister akan membahas tentang mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Oke anak-anakku semua, untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita buka video pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang telah Mister katakan tadi ya, pada video pembelajaran kali ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mengumpulkan data. Ya, perhatikan ya terangan berikut. Ya, di sini ada gambar ya, contoh tentang pemilihan ketua kelas ya. Di kelas 5 SD Karangjaya diadakan pemilihan ketua kelas. Ada 3 calon ketua kelas yang mendaftar, yaitu Adi, Dita, dan Eni. Proses pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi ketua kelas. Dari hasil perhitungan, Adi memperoleh 12 suara, Dita memperoleh 10 suara, dan Eni memperoleh 8 suara. Ya, apa sih yang bisa kita ambil ya kejadian seperti ini ya yang berkaitan dengan bab yang akan kita bahas? Oke, ternyata kasus tersebut adalah salah satu contoh pengumpulan data. Ya, kasus tersebut adalah salah satu contoh pengumpulan data. Data yang berhasil dikumpulkan adalah data perolehan suara masing-masing calon ketua kelas. Jadi Adi 12 suara itu merupakan data ternyata ya, mengumpulkan data yang memilih Adi ternyata 12 ya, yang memilih Dita 10, dan yang Eni itu memperoleh 8 suara. Ada banyak cara ya untuk mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan ya, bisa juga dengan wawancara atau juga mengutip informasi dari sebuah artikel ya. Bisa kita misalkan tentang data penduduk, misalkan kita bisa bertanya atau wawancara ke RT atau ke RW ataupun mau ke kelurahan ya, itu dengan metode wawancara atau bisa juga dengan percobaan ya. Itu cara mengumpulkan data. Oke, yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya pas waktu kalian masih kelas 4 ya, di bab statistik ya. Kita hanya pengulangan saja ya. Yang akan kita ulang yaitu sekarang menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke. Perhatikan data nilai hasil ulangan matematika dari 36 siswa berikut. Jadi ada 36 siswa mengikuti ulangan matematika atau LSM matematika ya. Ini ada 36 siswa, ternyata ada yang dapat 80 satu orang, ada yang dapat 50, 60, 60, 90 dan seterusnya. Ini data 36 siswa, nilainya seperti ini. Ini masih dalam bentuk sebaran data ya. Nah, sebaran data ini ya akan kita
buat menjadi dalam bentuk tabel, ya. Kenapa? Ketika data kita ubah menjadi bentuk tabel maupun diagram, itu fungsinya yaitu untuk mempermudah dalam kita membacanya, ya. Oke, itu fungsinya yaitu untuk mempermudah dalam membaca data, ya. Pertama, kita akan menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Kenapa harus bentuk tabel? Karena ya biasanya tabel ini, ya, data dalam bentuk tabel ini merupakan jembatan, ya, untuk membuat diagram gambar lebih mudahnya dari bentuk tabel terlebih dahulu. Untuk membuat diagram garis maupun diagram batang, ya, ini pun lebih gampangnya atau mudahnya, ya, dalam bentuk tabel terlebih dahulu, ya. Jadi dibahas terlebih dahulu yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, kita akan menyajikan data di atas ke dalam bentuk tabel, ya. Sajian data dalam bentuk tersebut bisa juga disebut sajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Jadi ada data dalam bentuk tabel juga disebut juga tabel distribusi frekuensi, ya. Oke. Ini kita akan belajar menyusun tabel distribusi frekuensi. Maksudnya apa sih distribusi frekuensi ini? Banyaknya, ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, mudah-mudahan kalian masih ingat, ini pelajaran kelas 4, ya. Yang pertama kita tentukan dulu ini datanya membahas tentang apa sih? Ternyata ini datanya yaitu tentang nilai ulangan matematika. Berarti kita tentukan nilai. Kemudian kita gunakan turus, ya, ini juga untuk memudahkan. Yang ketiganya itu frekuensi atau banyaknya datanya, ya. Oke, dalam penyusunannya, ya, ini kan menyusun nilai, kita ada, ya, untuk memudahkan juga, ini kita diharapkan untuk mengurutkan datanya, ya, biar lebih mudah dalam membaca tabelnya, ya. Kita lihat, ya, nilainya kita lihat dari data yang tersebar ini, data yang paling kecil berapa? Ternyata di sini ada data yang paling kecil 30. Kemudian setelah 30 ada 40, ya, 50. Kalau tidak ada, jangan ditulis di sini. Kita tulis aja yang ada, ya. Kebetulan ini ada semua, 30-nya ada, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Sampai yang tertinggi. Pokoknya yang ada datanya kita tulis. Kemudian turus ini kita gunakan untuk apa? Ya, kita misalkan 30 nilainya, kita turusnya ada berapa sih? 1, tulis. Atau boleh kita coret, tulis 1. Ya, oh ternyata cuma 1, udah. 40, ya. 40 kita cari, ini 1, kasih turus, oh ini 1 lagi, kasih turus lagi. Itu untuk memudahkan, ya. Nah, terus kita tulis, ya, biar sinkron. Turusnya 1 di sini, ininya tulis 1, ininya 2, turusnya 2 berarti di sininya 2, turusnya 5, ya. Ketika penulisan turus 5 berarti ini 1, 2, 3, 4 yang berdirinya, yang kelimanya dibuat miring, ya. Ini 5. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahnya untuk apa sih? Kita cocokkan. Setelah kita berhasil membentuk tabelnya, kita cocokkan. Di sini ada berapa sih? Kalau di sini ada 40, ternyata di sini ada 36, berarti tidak cocok, berarti ada data yang terlewat, ya. Kita mesti dijumlahkan untuk mencocokkan. Kalau di sini 36, di sini juga harus 36. Jangan memaksakan. Kalau di sini 36, ternyata ini di sini dihitung setelah dijumlahkan hanya 35, karena di sininya 36, di sini juga tulis 36 padahal 35. Itu berarti ada yang terlewat. Datanya harus sama, harus sinkron. Kalau di sini datanya 36, berarti di sini juga jumlahnya mesti 36. Makanya jangan terlewatkan, yaitu menuliskan jumlahnya. Jumlahnya kita tuliskan. Nilainya jangan lupa ini juga berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau datanya misalkan dalam bentuk huruf, bagaimana, Mister? Misalkan warna, ya, boleh kalian itu tidak berurutan juga boleh, atau boleh diurutkan berdasarkan abjad, boleh, ya. Kalau misalkan dalam berupa kata datanya misalkan
Yang menyukai warna merah ini ada 3 orang, yang menyukai warna putih misalkan 2 orang. Itu boleh ya, tidak berurutan boleh. Kalau berbentuk angka ya, datanya berbentuk angka, diusahakan ini ya berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Nah, tabel distribusi frekuensi tersebut yang ini ya dapat kita ringkas lagi ya. Oke, perhatikan di sini. Kolom turus ya. Kolom turus ini merupakan kolom bantuan. Ya, kolom bantuan saja. Kalau misalkan semua data sudah masuk dalam tabel ya, maka kolom turus boleh dihilangkan ya, seperti berikut. Jadi ketika datanya sudah masuk, yang terpenting ini frekuensinya ya. Yang terpenting frekuensinya ketika datanya sudah masuk dan sama, turus boleh kita hilangkan ya, seperti berikut ya. Jadi setelah nilainya bisa langsung ke frekuensi. Ini yang paling pentingnya datanya, ini data nilainya, ini frekuensinya atau banyak siswanya dan jumlahnya. Turus ketika datanya sudah sama atau udah sinkron ya, boleh kita hilangkan karena kolom turus ini merupakan kolom bantuan saja ya. Oke, kita berikutnya ke contoh soal ya. Contoh soal, misalkan kasih satu contoh soal saja ya. Ini ada berat badan 30 siswa kelas 5 SD cerdas dalam kilogram ya. Ini ternyata berat badan 30 siswa ya, tercatat sebagai berikut. Ini masih berbentuk sebaran data, masih belum berurutan. Ada 32 kg, 36 kg, 32 kg lagi, 33. Ini ada, ternyata di sini ada 30 siswa. Nah, kita katanya di sini susunlah data tersebut dalam bentuk tabel. Ya. Susunlah data tersebut dalam bentuk tabel. Oke. Jawab. Nah, yang pertama jangan lupa juga ketika kita membuat ya tabel, jangan lupa ya tuliskan judul tabelnya. Di sini ternyata karena ini tentang berat badan siswa kelas 5, kita tulis saja tabel berat badan siswa kelas 5. Ya, boleh pakai SD cerdas juga boleh ya. Ini biar ketahuan kalau yang tabel ini merupakan tabel berat badan siswa kelas 5 ya. Oke, nah setelah itu ya baru kita lihat ya, kita lihat data terkecil sampai data yang terbesarnya. Yang terkecilnya berapa sampai yang terbesar. Ini kalau kita lihat data yang terkecilnya 32, data yang terbesarnya 40 ya. Oke. Ini sudah jelas keterangan datanya. Ini karena menghitung berat badan, berarti kita berat badan. Kalau tadi ya karena kita ya tabel LSM atau nilai LSM, ini nilai. Kalau yang tadi karena ini mencatat berat badan, berarti ini berat badan. Berat badannya kita urutkan dari yang terkecil, ada yang 32, ada yang 33, ada 34, ada 35 dan seterusnya. Ya, ingat yang ada saja di sini. Ya. Oke, setelah itu baru frekuensinya. Kalau kalian misalkan mau langsung frekuensi juga boleh, banyak datanya boleh, atau kalian mau menggunakan turus pun tidak apa-apa untuk memudahkan kalian dalam membuat ya dalam bentuk tabelnya ini ya, tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Ini namanya juga ada yang menyebutnya tabel distribusi frekuensi. Ya, boleh. Boleh seperti ini juga langsung boleh. Yang terpenting datanya, frekuensinya sama jumlahnya. Ini harus sama, jumlahnya di sini 30, di atas pun 30. Kalau di atas 30 di sini pun harus 30. Nah, 32 kita hitung. Kalau kalian dalam bentuk ya kertas yang sudah di print, ini boleh dicoret 32. Ketika menghitung 32, kalian coret 32-nya biar mudah menghitungnya. 1, 2 ya, ada 3, ada 4, coret aja ya. Ini boleh dicoret ya. Oke, kemudian ada 33, hitung. Ini ada 2 siswa. Nah, sampai seterusnya. Ini ternyata ada 30 siswa. Ini sinkron, sudah sama, ada 30, berarti ini tabel distribusi frekuensinya sudah betul
Ya, tabel ini judulnya tabel berat badan siswa kelas 5. Berat badannya ini yang ada di sini ya, mesti berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian frekuensinya juga ya dari data yang ada disamakan. Oke, baik ya, itu materi pembelajaran kita tentang mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Baik anak-anakku semua, ya itu saja yang dapat Mister sampaikan. Mari sama-sama kita tutup video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.